Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 681-685. Puff. Ironi yang tajam langsung membuat banyak orang di toko wine tertawa. Beberapa orang yang masih sedikit marah semuanya mulai terkikik. Harus dikatakan bahwa ucapan Jericho Lee terlalu ironis dan terlalu memalukan. Wajah Yu Fengshao menoleh menjadi warna hati babi. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan bersikap begitu sinis. Awalnya, dia mengira Jericho Lee akan sangat sinis sehingga dia tidak bisa berbicara. Sebaliknya, dia malah mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Aku kekurangan kamu dan aku. Aku telah melihat banyak hal seperti kamu. Menurutku aku sangat mulia ketika aku mengenakan mantel cerah. Jericho Lee memutar matanya dan tidak ingin memperhatikan orang-orang seperti ini. Dia menoleh ke bar toko anggur dan berkata, bukankah anggur yang saya pesan sudah siap? Seorang pelayan cantik segera datang membawa nampan dan tersenyum, Tuan ini, Anda memesan Bloody Mary, api yang menyala-nyala, matahari terbit oriental 3 jenis anggur, masing-masing 10 cangkir, silakan cicipi perlahan. Suara pelayan tidak terlalu keras, tetapi banyak orang di tempat kejadian dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan takjub. Mereka secara alami tahu tentang 3 jenis anggur. Ini adalah anggur pencampur yang relatif mewah di dalam toko anggur. Harga setiap cangkir adalah 5.000 yuan. Jericho Lee sebenarnya memesan 3 jenis sekaligus, dan masing-masing 10 cangkir. Lagi pula, dia memesan anggur senilai 150.000. Ya Tuhan. Meskipun banyak orang di sini punya banyak dari latar belakang keluarga, sangat menyakitkan untuk memesan begitu banyak anggur sekaligus. Kecuali beberapa orang yang benar-benar memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, mereka tidak tega memesan anggur yang begitu mahal. Pang Mei tertegun dan Feng Shao tetap tinggal untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin? Feng Shao sama sekali tidak dapat mempercayai matanya, tetapi anggur di atas meja sungguh berharga. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membeli anggur semahal itu? Apa pentingnya bagimu apakah aku mampu membelinya atau tidak? Jericho Lee memutar matanya, orang ini benar-benar menyebalkan, pergi, jangan ganggu aku. Jika kamu berani berkicau lagi, aku akan membiarkanmu berbaring dan keluar. Petik 2. Itu sombong, tapi mereka menyukainya. Kata-kata provokatif Feng Shaogang benar-benar membuat mereka kesal. Mereka sangat senang melihat Feng Shao dimarahi. Mengabaikan wajah suram Feng Shao, Jericho Lee mengambil secangkir Bloody Mary dan menuangkannya seperti air minum sapi. Cara minumnya yang kasar membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Anggur yang begitu berharga harus dicicipi dan dihirup dengan hati-hati untuk merasakan cita rasa yang menawan. Sia-sia meminumnya seperti Jericho Lee. Jericho Lee tidak peduli sama sekali. Setelah meminum segelas wine, dia mendobrak mulutnya dan mengangguk, enak sekali. Pantas saja harganya sangat mahal. Secangkir Bloody Mary ini memiliki aroma yang kuat. Setelah mencampurkan lebih dari 10 jenis wine, aromanya sangat aneh dan rasa terbakar yang kuat seperti darah. Ini menutupi momentum alkohol yang mencekik dan membuat orang memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Hentikan. Orang desa Feng Shao mencibir, beberapa orang Hicks, yang tidak bisa minum sama sekali, masih mengemas bawang putih di sini. Sebelum dia dicekik oleh Jericho Lee, dia sangat kesal. Sekarang dia memanfaatkan kesempatan itu dan tentu saja tidak berusaha keras untuk membuat sarkasme. Jericho Lee menoleh untuk melihat, mengapa kamu masih di sini? Saya di sini untuk melihat rasa malu beberapa orang. Minumlah. Ketika kamu tidak mampu membelinya, kamu akan diusir, tapi sayang sekali. Feng Shao tersenyum. Jericho Lee tersenyum. Wajah Feng Shao menjadi kaku. Apa yang Anda tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Jericho Lee yang bodoh menatap Pang Mei dan berkata, Pang Mei, meskipun kamu dan aku hanya teman sekelas SMP, aku ingatkan kamu bahwa kamu benar-benar ingin bersama pesolek seperti itu. Aku. Pang Mei ragu-ragu, mengertakkan gigi dan berkata, aku bersamanya karena perasaanku. Oh, perasaan, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya berharap Anda bahagia, haha. Jericho Lee percaya bahwa wanita konyol ini mungkin benar karena perasaannya, tetapi dia lebih buta. Dia selalu sangat akurat dalam melihat orang. Feng Shao menikmati anggur dan seks. Dia pasti seorang playboy yang suka mempermainkan wanita. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang telah ditipu Pang Mei? Aku takut Pang Mei ditipu oleh Feng Shao dan salah mengira bahwa mereka bersama karena perasaan mereka.
Ya. Dasar anak desa yang malang, Xiao Mei adalah wanitaku sekarang, kamu tidak ingin menimbulkan keributan. Anda tidak bercermin untuk melihat kemiskinan Anda. Anggur itu bernilai lebih dari 100.000 yuan. Saya akan melihat bagaimana Anda mampu membelinya. Feng Shao tertawa penuh kemenangan. Jangan ganggu Feng Shao kau. Pelayan, periksa. Lalu Jericho Lee mengeluarkannya dari sakunya. Pop. Setumpuk kartu jatuh di atas meja. Kartunya bermacam-macam, ada yang silver, hitam, putih, dan banyak lagi. Ada kartu bank, kartu VIP perusahaan, dan beberapa kartu yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dengan identitas khusus. Kiss. Bukankah itu kartu hitam Citibank? Katanya hanya orang-orang dengan status khusus dan latar belakang kuat yang bisa memilikinya. Hanya Citibank yang secara sukarela memberikannya dan tidak menerima permohonannya. Kartu perusahaan Rende. Apa itu kartu emas dari perusahaan Rende? Aku tidak punya mata, kan? Kamu tidak punya mata. Tanda di atasnya dari perusahaan Rende. Bagaimana ini bisa terjadi? Perusahaan Rende adalah perusahaan pemula. Konon potensinya tidak terbatas. Tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi perusahaan terbesar di China di masa depan. Di belakangnya ada Tuan Li. Saya belum pernah mendengar bahwa perusahaan Rende akan mengambil inisiatif untuk memberikan kartu VIP kepada orang lain. Siapa pemuda ini? Untuk sesaat, mata semua orang berubah. Mata Jericho Lee terkejut. Tidak mudah bagi pemuda ini untuk memiliki kartu dari begitu banyak perusahaan dalam waktu bersamaan. Ketika Pang Mei melihat kartu di atas meja, dia tercengang. Dalam kesannya, Jericho Lee tumbuh di keluarga miskin, sehingga ia belajar giat, berharap bisa mengubah nasibnya dengan membaca. Seperti kebanyakan anak dari keluarga miskin, dia adalah anak dari keluarga lain. Namun di zaman sekarang, tidak ada gunanya hanya mendapat nilai bagus. Anda harus memiliki ayah yang baik. Seingatnya, orang tua Jericho Lee meninggal dunia ketika mereka masih sangat muda, dan hanya ada satu kakek yang bergantung satu sama lain. Keluarganya sangat miskin, dan dia hidup dari berbagai hibah dan beasiswa. Dia tidak tahu bagaimana seseorang dengan prestasi akademis yang bagus bisa disukai oleh begitu banyak orang besar. Keterlaluan. Bab 682. Sebagian besar kartu dia tidak tahu apa maksudnya, tapi dia hanya tahu tentang perusahaan Rende. Belakangan ini, perusahaan Rende sedang on fire. Jalanan penuh dengan baliho upacara pembukaan perusahaan Rende. Saat ponsel dihidupkan, berita tentang perusahaan Rende ada di mana-mana. Dia tahu bahwa ini adalah perusahaan yang berkembang di kota Luzhu, menciptakan mitos bisnis hanya dalam beberapa bulan, dan telah berkembang dari awal menjadi perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan. Kini bisnisnya telah mencapai ibu kota, dan banyak orang memperkirakan bahwa perusahaan ini akan menggantikan semua perusahaan yang ada di masa depan dan menjadi perusahaan terbesar di China. Perusahaan seperti itu, orang bodoh jelas atas nama berapa bobotnya. Dan Jericho Lee, sebenarnya punya kartu VIP khusus perusahaan ini. Gila. Dunia ini gila. Pang Mei merasa otaknya tidak cukup. Adapun Feng Shao, dia disambar petir dan otaknya hampir hancur. Butuh waktu lama baginya untuk menatap kartu-kartu itu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu memiliki kartu-kartu ini? Kamu tidak peduli bagaimana aku memilikinya. Jericho Lee memutar matanya dan mengambil kartu hitam itu, gunakan saja kuas ini. Tuan yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Nada suara pelayan berubah total. Setelah melihat kartunya, pelayan menyadari bahwa tamu yang memesan 150.000 minuman sekaligus adalah seorang VIP. Golum. Feng Shao menelan ludahnya. Masih belum bisa menerima kenyataan, bergumam, tidak mungkin, palsu. Pasti palsu. Aku sedang bermimpi. Beberapa orang, jika mereka memiliki sedikit kemampuan, akan pergi kemana-mana. Orang yang benar-benar berkuasa perlu pamer di mana-mana. Jericho Lee mencibir. Di dunia ini, semakin kuat orang, semakin rendah hati mereka. Sebaliknya, orang setengah ember air suka berkeliaran. Feng Shao jelas milik kepada yang terakhir. Kamu. Wajah Feng Shao memerah dan hatinya agak tenang. Saat ini, dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, sedikit malu. Melihat kartu-kartu dengan tanda berbeda di atas meja, itu sangat mempesona. Keluarga Feng hanyalah keluarga kelas 3 di Beijing. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu seperti itu. Sungguh menakjubkan bagi pesolek seperti dia untuk mendapatkan kartu kredit hitam seperti ABC. Pang Mei pulih dari keterkejutannya dan menatap Jericho Lee dengan erat. Jericho Lee, bagaimana kamu mendapatkan kartu-kartu itu? Menurutnya, Jericho Lee seharusnya tidak memiliki kartu-kartu ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu.
Kamu dan aku hanyalah teman sekelas SMP. Kita belum sampai pada titik di mana aku perlu menceritakan semuanya padamu. Sikap Jericho Lee dingin, dan dia langsung menunjuk ke kursi di sampingnya dengan jentikan jarinya. Tolong bantu dirimu sendiri, kalian berdua. Wajah Pang Mei menjadi stagnan. Dia tidak tahu kenapa. Dia merasa sangat tidak nyaman saat mendengar kata-kata Jericho Lee. Bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh? Namun, dia tahu bahwa hubungannya dengan Jericho Lee tidak begitu baik. Jericho Lee benar-benar tidak perlu menceritakan rahasianya. Dia bukan dia. Tuan yang terhormat, kartu Anda. Ketika pelayan kembali, dia memberikan kartu itu dengan kedua tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Permisi, apakah Anda memerlukan yang lain?" Saya khawatir Jericho Lee sedikit tidak puas, atau ada yang salah dengan layanannya. Suara pelayannya lembut, karena takut membuat orang tidak senang. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini. Aku akan meneleponmu jika perlu. Ya, mohon luangkan waktumu. Pelayan itu turun sambil tersenyum. Pang Mei melihat sikap pelayan itu, memperlakukan Jericho Lee seolah-olah dia baru saja bertemu ayahnya. Penampilannya yang penuh hormat sangat merangsang dirinya dan Feng Shao. Apa identitas Jericho Lee? Pang Mei tidak mengerti. Dia tidak melihatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bagaimana seseorang bisa berubah secara dramatis? Feng Shao, ayo pergi. Pang Mei tidak tahan. Dia dengan lembut menarik lengan baju Feng Shao dan menyusut ke samping. Feng Shao mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Hatinya penuh dengan keengganan. Namun, alasannya memberitahunya bahwa Jericho Lee adalah pria yang tidak bisa diprovokasi. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya seperti anjing tersesat. Lalat yang mengganggu itu pergi, dan Jericho Lee duduk di kursi sambil menyesap anggur. Saya harus mengatakan bahwa pencampuran wine yang disediakan oleh klub ini cukup bagus. Bahkan orang seperti dia yang jarang minum wine pun bisa merasakan bahwa wine itu sangat nikmat. Tak heran jika para selebritis datang ke sini untuk bersenang-senang. Sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik di klub ini daripada yang kukira, kalau tidak Fubai tidak akan datang ke sini. Pikiran Jericho Lee terlintas di benaknya, sambil berpikir, telepon genggamnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Cheng Hai, jadi dia menekan tombol jawab, "Cheng Hai, ada apa?" Cheng Hai. Suaranya tidak besar, tetapi beberapa orang dengan telinga tajam mengenali nama-nama itu dan semuanya melebarkan mata. Selama kurun waktu ini, perusahaan Rende adalah nama yang paling terkenal, dan CEO-nya, Cheng Hai, tentu saja telah menjadi nama yang terkenal di kalangan wanita dan anak-anak. Li Shao, ada sedikit situasi, nada suara Cheng Hai di ujung sana sedikit malu. Dengan baik. Jericho Lee mendengar nada suaranya tidak benar, sedikit mengernyit, perusahaan punya masalah. Reaksi pertamanya adalah masalah perusahaan. Itu tidak benar, Cheng Hai dengan cepat menyangkal sambil menggelengkan kepalanya. Perusahaan tidak ada masalah. Upacara pembukaannya juga sangat lancar, dan efek publisitas telah tercapai sepenuhnya. Hari ini, kami telah menerima banyak pesanan dan undangan kerja sama. Yang ingin saya laporkan kepada Li Shao adalah lagu Tan sudah mati. Sontan. Nama ini membuat Jericho Lee mengangkat alisnya, dia sudah mati, apa yang perlu dikatakan? Bukankah aku memintamu untuk menghadapinya? Cheng Hai berkata dengan malu-malu, aku akan memberi pelajaran pada Song Tan. Jika dia bisa bertahan, dia akan dibunuh. Lagi pula, nyawanya tidak penting. Jika dia tidak sanggup menanggung hukumannya, dia akan mati. Tapi, dia selamat dari hukumanmu. Cheng Hai mengangguk dengan berat dan tidak sabar untuk berkata, aku akan membiarkan orang memukulinya sampai setengah mati, dan hanya ada satu nafas yang tersisa. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan mati sejak lama, tetapi mereka tidak mengira bahwa anak laki-laki ini memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, sehingga dia tidak bisa mati. Saya pikir yang seharusnya dihukum juga dihukum, jadi saya biarkan dia pergi. Dia pergi ke rumah sakit dan menyelamatkan nyawanya, tetapi berita datang dari rumah sakit hari ini bahwa dia meninggal di ranjang rumah sakit. Oh. Jericho Lee terkejut. Apakah kamu yakin dia meninggal mendadak setelah dia disembuhkan di rumah sakit dan menyelamatkan nyawanya? Li Shao, saya bisa jamin itu. Saya mengirimnya ke rumah sakit. Cheng Hai secara alami mengetahui situasi spesifik Song Tan seperti telapak tangannya. Sekarang dia sudah mati, dialah yang paling terkejut. Jericho Lee mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, mungkinkah serangan lukanya menyebabkan kematiannya? Menurutku tidak. Cheng Hai menyangkal sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun berat bagiku untuk membiarkan orang memulai, yang diderita Cheng Hai hanyalah luka kulit dan daging. Hari ini,
Ketika saya pergi ke rumah sakit dan melihat orang lain, permukaannya hitam dan sepertinya meninggal karena keracunan. Bab 683. Peracunan. Jericho Lee bahkan lebih terkejut lagi. Seseorang meracuninya. Kapan dia mengetahuinya? Cheng Hai berpikir sejenak dan menjawab, seseorang ditemukan tewas pada pukul 9 pagi ini, tetapi tidak ada satupun noda di tubuhnya, artinya, waktu kematiannya tidak lebih dari 2 jam. Seharusnya sekitar 7 atau jam 8, saat layanan rawat jalan rumah sakit baru saja dibuka. Kalau benar, seharusnya orang yang meracuninya. Pagi-pagi sekali, orang yang datang menemui dokter masuk ke bangsal dan meracuninya. Siapa yang punya dendam terhadapnya? Pada awalnya, Jericho Lee hanya ingin memberi pelajaran pada Song Tan, dan dia tidak peduli dengan kehidupan Song Tan. Tapi yang jelas, beberapa orang sangat menginginkan nyawa Song Tan. Satu-satunya yang dapat melakukan hal ini adalah musuh. Aku tidak tahu tentang itu, Cheng Hai menggelengkan kepalanya perlahan. Saya sudah meminta orang untuk menyelidikinya. Orang tuanya tidak ada di sini. Kecuali karyawan wanita yang ambigu dengannya, dia tidak punya teman, tapi dia tidak punya musuh. Jericho Lee berpikir sejenak, jelas merasa ada misteri lain dalam keseluruhan kasus ini. Tetapi dia lebih memikirkan masalah lain, Cheng Hai, sejujurnya, tidak bisakah kamu menangani masalah ini sendiri? Tidak perlu lapor padaku. Song Tan hanyalah seorang karyawan yang direkrut oleh perusahaan Rende, dan dia tidak ada hubungannya dengan Song Tan. Selain itu, Song Tan tidak berniat memprovokasi dia. Dia tidak membunuh keluarga Song Tan, dan itu sangat baik. Dia tidak peduli dengan kematian Song Tan. Namun, jawaban Cheng Hai mengejutkan Jericho Lee, tidak. Li Shao, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bukan hanya Song Tan yang meninggal kali ini. Ada juga karyawan wanita yang ambigu dengan Song Tan, Xiao Juan. Apa? Sekarang giliran Jericho Lee. Song Tan meninggal, bahkan karyawan wanita yang memiliki hubungan dengannya pun meninggal. Bagaimana Xiao Juan meninggal? Seperti dua kacang polong. Cheng Hai menjawab dengan suara yang dalam. Mata Jericho Lee terpaku, dan matanya bersinar karena terkejut. Dia mengerti mengapa Cheng Hai begitu bingung melaporkan kejadian tersebut. Keracunan Song dan Tan kemungkinan besar merupakan tindakan yang direncanakan. Li Shao, Song Tan punya konflik denganmu. Aku curiga pembunuhnya mendatangimu. Cheng Hai memberikan kesimpulannya. Meski dia tidak yakin, dia punya firasat kuat bahwa kesimpulannya benar. Jericho Lee memikirkannya dan bertanya, Song Tan berhutang kepada siapa? Mau tak mau dia berpikir bahwa Song dan Tan bukanlah siapa-siapa, dan mereka tidak bisa memancing musuh. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak perlu meracuni satu sama lain. Terlihat bahwa para pembunuh yang meracuni Song dan Tan sedang memukuli dan memperingatkannya. Apakah ada sesuatu dalam diri Song Tan yang diinginkan si pembunuh? Umumnya, mereka yang membunuh orang mencari uang, nafsu, atau balas dendam. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya. Seharusnya Song Tan bukan pegawai biasa di perusahaan Rende. Apa yang bisa dia punya? Jelas sekali, kemungkinan besar si pembunuh akan mengejarnya. Hanya saja dia dan Song Tan hanya mengalami beberapa konflik. Mereka bukan teman atau teman. Apa yang bisa dilakukan si pembunuh padanya jika dia membunuh Song Tan? Mengancam dia. Lucu. Jika Song Tan adalah temannya, itu akan berguna. Sayangnya, Song Tan tidak. Peringatan ketukan. Namun jika memang ingin mengabaikan peringatan tersebut, Anda bisa langsung menyerang Jericho Lee sendiri. Ada apa dengan membunuh dua orang yang bukan siapa-siapa? Aneh, apa yang sedang dilakukan pembunuhnya? Dia tidak mengerti apa motif si pembunuh. Apakah ada sesuatu dalam diriku yang diinginkan si pembunuh? Apa yang disalahpahami oleh si pembunuh? Dia memikirkan kemungkinan yang sangat kecil. Dia mendapatkan apa yang diinginkan si pembunuh, tetapi si pembunuh tidak dapat menemukannya secara langsung. Pembunuhnya salah mengira bahwa pertengkaran antara Song Tan dan dia sebelumnya adalah dia menaruh barang pada Song Tan, jadi dia meraih Song Tan dan memaksa orang untuk menyerahkan barang tersebut. Pada akhirnya, Song Tan tidak bisa menyerahkannya, jadi dia membunuh orang. Itu omong kosong. Jericho Lee tidak percaya dia bisa memikirkan alasan konyol seperti itu. Namun, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa semakin konyol hal-hal tersebut, semakin besar kemungkinannya. Apakah target pembunuhnya benar-benar aku? Tidak, itu konyol. Jericho Lee tidak tahu harus berkata apa. Jika dugaannya benar, apa gunanya air liur si pembunuh? Segera, dia memikirkan peta yang dia dapatkan dari Han Shaocheng. Sebuah peta. Kalau dipikir-pikir, dia hanya punya benda ini yang bisa dijadikan sasaran.
Hingga saat ini, ia tidak pernah menyebutkan rahasia warisan ahli pengobatan kepada siapapun. Apalagi warisan itu hanya bisa dibuka oleh nenek moyang keluarga Li. Biarpun orang lain mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Selain itu hanya peta. Tidak, bukankah Han Gang dibunuh olehku? Jericho Li tercengang. Orang-orang Han Gang semuanya tewas. Orang yang mengetahui peta itu adalah keluarga Sen, Han Shaocheng dan murid-muridnya. Siapa lagi yang tahu tentang peta itu? Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, ketika tiba-tiba sebuah pesan teks datang dari ponselnya. Biarkan dia sedikit terkejut, dia menjauhkan ponsel dari telinganya, lalu menariknya ke bawah dari layar, melihat isi pesan teks, wajahnya berat. Ini peringatan untukmu. Kamu hanya punya satu pilihan. Serahkan petanya. Ini adalah pesan teks singkat, tetapi isinya mengejutkan Jericho Li. Seperti yang dia duga, si pembunuh datang untuknya, dan petanya adalah petanya. Li Shao. Suara keraguan Cheng Hai datang dari ponselnya. Jericho Li menempelkan ponselnya ke telinganya. Kamu tidak perlu memeriksa masalahnya, aku sudah tahu apa yang terjadi. Li Shao, tahukah kamu siapa yang melakukannya? Cheng Hai terkejut. Hanya beberapa menit. Jericho Li sudah mengetahui pembunuhnya. Aku belum tahu, tapi ini benar-benar untukku. Kamu tidak bisa membantuku dalam masalah ini. Perhatikan keselamatan. Dengan itu, Jericho Li langsung menutup telepon, lalu segera membuka kotak surat dan menghubungi nomor pengirim SMS. Duh. Panggilannya panjang dan tidak responsif. Setelah sekian lama, terdengar pesan suara dari ponsel, maaf, nomor yang Anda tuju telah dimatikan. Matikan. Itu cepat. Mata Jericho Li tertuju. Saya khawatir ini tidak sesederhana mematikan telepon. Saya khawatir kartu ponselnya sudah dibuang. Itu nomor sementara untuk mengirim pesan. Pihak lain jelas sangat mewaspadai dia melalui penentuan posisi nomor ponsel untuk mencari orang. Hei, sepertinya lawan yang kutemui kali ini bukanlah karakter yang sederhana. Benar saja, aku bukan satu-satunya yang mengetahui keterampilan sihir abadi Jiu Zuan. Jericho Li tidak peduli jika dia diawasi, tapi dia peduli. Maksudnya adalah karena dia mengetahui petanya, dia jelas mengetahui bahwa peta tersebut mencatat keberadaan sihir Jiushuan bumi. Pada awalnya, dia khawatir bahwa dia bukan satu-satunya yang tahu tentang sihir abadi Jiushuan. Kini, kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Bab 684. Keterampilan abadi Jiushuan adalah sejenis keterampilan cara ajaib. Praktisi dapat memperoleh kekuatan yang sangat dahsyat dalam waktu singkat. Bahkan jika orang biasa berlatih, mereka dapat dengan cepat tumbuh menjadi ahli terbaik dalam waktu singkat. Dan skill semacam ini, cara promosinya juga sangat jahat. Ia perlu terus-menerus membunuh orang, meminum darah seperti bulu, dan melahap darah dan esensi orang lain. Karena alasan inilah ia ditentang dengan suara bulat oleh dunia pejuang 500 tahun yang lalu. Dunia latihan mempunyai aturannya sendiri. Siapapun boleh mengambil jalan pintas untuk mengejar kekuatan, namun sama sekali tidak boleh menginjak-injak aturan dan membunuh orang biasa. Perselisihan di bidang praktik seharusnya tidak mempengaruhi masyarakat biasa. Wei Chiheng menginjak-injak aturan ini, jadi dia dikejar oleh banyak master di bidang latihan. Bisa dibayangkan bahwa sekali keterampilan sihir abadi 9 putaran diberikan kepada seseorang yang memiliki hati yang salah, itu tidak hanya akan menjadi bencana di dunia latihan, tetapi juga malapetaka bagi orang-orang biasa. Berapa banyak manusia yang akan mati di bawah tangan para praktisi penyihir saat fajar? Bahkan jika itu di luar prinsip dasar seorang pejuang, dia harus mencegah orang lain mendapatkan keterampilan abadi 9 putaran. Fu Shao, silakan masuk. Saat Jericho Li sedang berpikir, ada keributan di pintu, dan kemudian seorang pemuda berpakaian bagus masuk ke klub. Suara itu membuyarkan lamunan Jericho Li, dan dia berbalik untuk melihat ke arah pintu. Fu Shao, apakah kamu masih bermain di lantai 3 hari ini? Resepsionisnya adalah seorang pelayan dengan senyum hangat dan nada menyanjung. Aturan lama. Fu Bai yang tampak cantik melambaikan tangannya. Oke, Fu Shao, silakan lewat sini. Pelayan segera membawa pria itu ke atas. Jericho Li memperhatikan orang-orang naik ke atas. Matanya menoleh dan dia berpikir sejenak bahwa dia tidak memilih untuk segera mengikutinya. Sebaliknya, dia duduk di kursi dan terus minum. Dia tidak ingin terlalu mencolok. Sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa dia mengikuti Fu Bai. Setelah meminum wine di atas meja, dia berjalan menuju tangga dan naik ke lantai 3. Berdiri di pintu masuk lantai 3, dia melihat ke dalam dan melihat bahwa lantai 3 bukanlah ruangan pribadi, melainkan tempat yang sangat luas untuk bersantai dan hiburan. Mengapa? Jericho Li melihat banyak biliar, beberapa orang berkumpul mengelilingi meja berpasangan dan bertiga untuk bermain.
Lebih jauh ke dalam, dia melihat dart, bowling, dan banyak orang bermain. Yah, orang-orang ini bisa bersenang-senang. Saya khawatir ada banyak kegiatan hiburan seperti ini di seluruh lantai 3. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk orang-orang yang suka makan, minum, dan bermain. Dia mengamati bolak-balik, dan segera menemukan sosok Fu Bai di sebuah meja di area biliar. Fu Bai sedang berdiri di meja dekat timur. Ada banyak orang di sekeliling meja. Ketika Jericho Lee mendekat, dia melihat ada seorang pria dikelilingi di tengah meja, seolah-olah bintang-bintang terbang di atas bulan. Siapa lelaki ini? Jericho Lee mengangkat alisnya. Patah. Tangan kanan seorang pria ditusuk, bola di tangannya memantul bolak-balik dengan indah, bola masuk ke setiap posisi tas, dan servisnya dengan kuat masuk ke dalam tas. Cantik. Hebat. Itu adalah raja permainan. Jika tidak, Anda akan terkejut. Aku benar-benar terpesona. Saya tidak sebaik diri saya sendiri. Para penonton berseru dan memuji orang-orang di tengah. Tuan Ji benar-benar pantas menjadi raja bola. Kami sangat terkejut dengan tindakannya. Kapan saya bisa memiliki keterampilan seperti Anda? Kekaguman Fu Bai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jining dengan anggun mengusap tongkatnya, mendengar pujian dari penonton, wajahnya menunjukkan senyuman tipis, bermain adalah pekerjaan teknis yang perlu dirasakan dengan hati, kamu terlalu terburu nafsu, bersemangat untuk melakukannya. Berhasil, tentu saja Anda tidak bisa bermain dengan baik. Bahkan jika Anda bisa memasukkan bola, itu tidak terlalu bagus, Tuan Ji adalah Tuan Ji, dan cara bicaranya berbeda. Kami merasa rendah diri terhadap diri kami sendiri. Kamu benar, kami terlalu terburu nafsu, sayang. Kuharap aku bisa tenang saat bermain. Ada pujian lain. Jining, seorang tokoh terkenal di ibu kota, dilahirkan tanpa diketahui. Dikabarkan bahwa Jining ada hubungannya kepada keluarga Tian Zihao di ibu kota, tapi hal itu belum pernah dikonfirmasi. Dia mungkin tidak terkenal di kalangan atas, tapi dia tidak terlalu terkenal di antara anak-anak bersaudara ini. Pada usia 15 tahun, dia ikut serta dalam Liga Tenis Meja Internasional dan memenangkan kejuaraan dalam 1 kali kejadian. Setelah berpartisipasi dalam permainan tenis meja apapun, mereka semua memenangkan kejuaraan dan menciptakan skor yang luar biasa 1-1. Sebagai olahraga rekreasi yang disukai oleh kelas atas, Jining telah menciptakan banyak mitos dan tentu saja menjadi incaran, tentu saja ia begitu populer, bukan hanya karena hasil permainannya yang luar biasa, namun juga karena ia mempunyai sikap yang sangat anggun dan temperamen yang sangat istimewa ketika ia bermain, dengan penampilannya yang tampan, dia disukai oleh banyak wanita. Jining melambaikan tangannya. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar pengejaran seperti itu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menyerahkan tongkatnya kepada pria di dekatnya dan berkata, ayolah. Aku. Orang yang ditunjuk tampak tersanjung. Kenapa, kamu tidak menyukainya? Kalau begitu, itu orang lain. Jining tersenyum tipis. Fu Bai mau tidak mau menepuk pundak pria itu, Xiong Gang, Tuan Youji sedang menonton. Apakah kamu tidak berjuang untuk mendapatkan penampilan yang bagus? Jika kamu bisa membiarkan Tuan Ji memberimu nasihat dan meningkatkan keterampilanmu, itu akan menjadi baik. Berguna seumur hidup. Ya. Xiong Gang, jika kamu tidak bertarung, ayo datang. Baru saja aku melihat Tuan Ji bermain sangat bagus. Aku sudah lama merasa gatal. Yang lain mengikuti. Xiong Gang menarik napas dalam-dalam, segera meraih pentungan, menuju ke posisi bola putih, lalu mengulurkan tangan kirinya, meletakkan pentungan di posisi mulut macan kiri, siap berangkat. Saat ini, Jericho Lee diam-diam berjalan ke belakang kerumunan. Dia belum pernah memahami biliar sebelumnya, jadi dia tidak dapat memahaminya. Tapi dia di sini bukan untuk bermain, dia hanya mencari orang. Dia berpikir, kenapa kamu tidak langsung ke mode? Mustahil. Ini sangat mendadak sehingga orang mungkin mengira dia ada di sini untuk mencari kesalahan. Setelah memikirkannya, dia tetap memutuskan untuk membuang apa yang dia suka. Karena Fu Bai menyukai tenis meja, dia akan mengamatinya dengan cermat. Dengan cara ini, dia akan lebih meyakinkan dalam membujuk Fu Bai. Muncul. Pada saat ini, tongkat Xiong Gang maju sedikit, bola dengan cepat terlontar, bola pertama bertabrakan di garis lurus, lalu memukul bola kuning, memasukkan bola kuning ke gawang, bola putih memantul, dan memukul bola lainnya. Berderak maju mundur, memasukkan 4 atau 5 bola ke gawang. Oh, cantik, para penonton berseru. Xiong Gang juga menunjukkan senyuman di wajahnya, dan wajahnya menjadi bersemangat. Jining di satu sisi mengangguk puas, pukulan ini bagus, pukul 5 bola, mendapat 21 poin. Ini skor tinggi. Sepertinya Anda telah bekerja keras dan belajar dengan giat.
Xiong Gang berkata dengan rendah hati, bimbingan Guru Ji bagus. Saya telah belajar banyak. Bab 685. Tidak peduli bagaimana saya mengajar, kuncinya ada di tangan Anda. Anda dapat memahami apa yang saya katakan dan membuktikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang baik, puji Jining. Terima kasih, Tuan Ji. Dalam hal ini, Xiong Gang sangat berguna. Fu Bai menepuk pundaknya. Sungguh menakjubkan dia mendapat pujian dari Guru Ji. Aku iri padamu. Semua orang tertawa, Jining tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika kamu bisa menggunakan lebih banyak makanan ringan, kamu bisa bermain dengan baik. Tuan Ji, saya sangat perhatian, oke. Fok mengerutkan bibirnya dan mengambil tongkat. Biarkan aku melakukan ini. Yah, itu tergantung kinerjamu. Jining mengangguk dan memberi jalan. Orang lain mau tidak mau bercanda, Fu Bai, keterampilan bolamu yang bau, hati-hati memukul bola kosong secara langsung, itu lucu. Pergilah, mulut gagak kecil. Fu Bai menatap sekelompok teman jahat. Dia tahu dia buruk dalam sepak bola, tapi bagaimana orang-orang ini bisa berkata seperti itu? Semua orang tertawa dan menantikannya. Fu Bai menarik napas dalam-dalam, memasang tongkat, mengatur postur tubuh, lalu menunjuk ke bola putih. Muncul. Bola putih yang berbentuk seperti cangkang itu langsung meledak dan menyerang ke depan dalam garis lurus. Patah. Saat kedua bola bertabrakan, jantung Fu Bai berdebar kencang dan hampir tidak langsung melompat. Udara tiba-tiba menjadi tenang, dan detik berikutnya terdengar suara tawa. Hahaha. Tidak sengaja memukul bola berwarna, atau bola hitam, Fu Bai, apakah kamu penggoda monyet? Posturnya bagus, tapi mengenai bola hitam. Itu pengurangan 7 poin. Semakin banyak skor orang lain, semakin sedikit skor Anda. Bau. Bau sekali. Aku tidak menyalahkan orang-orang yang tertawa, tapi kemampuan Fu Bai terlalu buruk. Dalam aturan tenis meja, setiap bola dimainkan secara berurutan. Jika bola dipukul secara tidak sengaja, penaltinya sangat tinggi. Secara umum, penalti minimal 4 poin dan maksimal 7 poin. Dan memukul bola hitam secara tidak sengaja, langsung dikurangi 7 poin. Fu Bai dengan keterampilan, luar biasa, kesuksesan telah membawa kegembiraan bagi semua orang. Bahkan Jericho Lee, seorang awam di belakang, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengerti tentang biliar, tetapi dia juga tahu bahwa biliar tidak bisa dipukul secara tidak sengaja. Lagi pula, dia pernah menonton drama TV sebelumnya, dan banyak adegan bermain bola. Dia belum pernah makan daging babi, dan dia belum pernah melihat babi lari. Wajah Fu Bai menjadi hitam di dasar panci. Tidak mungkin, tidak seharusnya. Aku sangat ahli dalam hal itu, hahaha. Ayolah, postur tubuhmu bengkok. Fu Bai, bisakah kamu sedikit lebih lucu? Kamu telah membuat semua lelukonku hari ini. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, yang membuat wajah Fu Bai semakin hitam. Jining tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, jangan tertawa. Fu Bai, postur awalmu salah. Kamu bermain dengan kekuatan yang terampil, bukan kekuatanmu yang besar. Kamu dapat mengikuti rute yang kamu inginkan dengan bola. Titik. Kamu tidak bisa melakukannya sembarangan. Hati Fu Bai tercekat hingga ekstrim. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, nasihat Tuan Xieji. Sayang. Mengapa keahliannya sangat buruk? Bola Ming-Ming di tangannya, terlihat sangat mulus, seharusnya berjalan sesuai idenya, namun hasilnya benar-benar mengejutkannya. Memalukan. Sangat sibuk. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang dengan senyuman di wajah mereka. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka menoleh. Oh, Su Shao datang. Su Shao, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu ada waktu luang hari ini? Fu Bai dan yang lainnya terkejut. Saya melihat pria itu tersenyum dan mengangguk, jarang sekali keluar untuk bermain hari ini. Kebetulan Tuan Ji ada di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Tuan Ji, senang bertemu dengan Anda. Titik terang Jining selanjutnya adalah jawabannya. Sikap ini, pria itu tidak marah, lagi pula, identitas Jining ada di sana, dia tidak berani berpendapat. Suasana hatimu sedang bagus hari ini. Kamu tidak memberitahuku apakah kamu bersenang-senang, kata Su Ziqiang. Fu Bai tertawa, Su Shao, siapa yang tidak tahu statusmu mulia, dan kamu sibuk berkultivasi, dan keluargamu memperhatikanmu dengan cermat. Kami tidak punya nyali untuk bermain denganmu. Jika kamu membiarkan Tuan Su tahu, kamu tidak bisa mengupas kulit kami. Ya. Su Shao, jangan bercanda. Kami tidak mampu menerima lelucon ini. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala.
Keluarga Su, anggota dari 36 keluarga merek lokal, menempati peringkat ke-10. Su Ziqiang adalah talenta paling menonjol dalam sejarah keluarga Su. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri dan Taoisme. Sekarang dia berusia 25 tahun, dan dia berada di akhir periode Kai Guang. Bakat semacam ini, bahkan jika dilihat dari keseluruhan ibu kota, juga luar biasa, hanya lebih lemah dari ibu kota 4. Jadi keluarga Su memiliki kendali ketat atas Su Ziqiang. Mereka biasanya mendesaknya untuk berlatih. Fu Bai dan keluarganya tidak berani mengajaknya bermain. Jika mereka bermain terlalu banyak dan menyinggung perasaannya, mereka tidak boleh pergi. Bagus. Aku tidak bercanda denganmu. Su Ziqiang juga mengetahui situasinya sendiri. Saat dia keluar untuk bermain hari ini, dia hanya lelah berlatih dan bersantai. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan penampilan yang sangat cantik. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit ke atas dan terlihat sangat bangga, seolah semua orang memandang rendah dirinya. Meskipun dia berdiri bersama Su Ziqiang, dia sengaja menjaga jarak darinya. Jelas sekali, dia bukanlah wanita Su Ziqiang. Saat ini, mata wanita itu menyapu sekeliling sesuka hati. Ketika dia datang ke Jericho Lee, dia sedikit terkejut. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia langsung menemui Jericho Lee. "Qingqing, ada apa denganmu?" Su Ziqiang tercengang melihat wanita itu berjalan menuju orang lain. Ruan Qingqing mengabaikannya sama sekali dan langsung menemui Jericho Lee. "Apakah kamu pacar Ling Yan?" Jericho Lee tertegun, "Apakah kamu?" Ruan Qingqing menatapnya dari atas ke bawah dengan matanya. Dia melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa, dan matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia berkata dengan nada ringan, "Saya teman Ling Yan. Dia menelepon saya dan berkata, Anda telah datang ke ibu kota. Aku tidak menyangka akan melihatmu di tempat seperti ini." Ternyata itu adalah teman Mo Ling Yan, dan Jericho Lee tiba-tiba menyadarinya. Ketika dia masih di kota Lusu, Mo Ling Yan berkata bahwa jika dia membutuhkan bantuan, dia akan menelepon teman-temannya di Beijing untuk membantu. Membantu untuk saat ini, Mo Ling Yan masih menelepon teman-temannya. "Aneh, mengapa kamu ada di sini?" Ruan Qingqing tampaknya tidak dapat mengerti, meskipun klub dapat datang dengan uang, konsumsinya tidak rendah. Melihat Jericho Lee, dia tidak mengerti mengapa Mo Ling Yan bersama pria seperti itu. Menurutnya, Mo Ling Yan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Meskipun dia tidak sebaik keluarga Ruan, dia juga keluarga yang kuat. Tidak peduli apa, dia harus menemukan pria biasa seperti itu. Apa yang dilihat Mo Ling Yan pada pria ini? Jericho Lee Leng-leng, dia dengan jelas mengenali penghinaan dan penghinaan wanita itu terhadapnya, tidak bisa menahan cemberut, "Aku." Dia akan melakukannya, jelaskan. Wanita itu mendahului langkah untuk menyela kata-katanya, "Keluarga Ling Yan punya uang, mungkin Ling Yan harus memberimu uang, kamu boleh masuk ke sini." "Aku tidak menyangka kamu akan datang ke tempat seperti itu dengan Ling Yan di punggungmu. Ling Yan memberitahuku bahwa kamu datang ke ibu kota untuk mencari seseorang. Jangan bilang, kamu datang ke tempat ini untuk mencari seseorang."